Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Niosom, sistem penghantaran obat baru. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cecilia, ada N.A. Hanhel, Mita, Debbie, Regina, dan Ashifa. Yang pertama itu ada pengertian niosom. Niosom merupakan vesikular generasi kedua dengan struktur lapisan rangkap yang terbentuk dari hidrasi kombinasi surfaktan non-ionik dan kolesterol. Niosom memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan liposom. Keduanya mempunyai bagian hidrofilik dan hidrofobik atau amfifilik yang berpotensi dalam pengantaran obat melalui kulit. Niosom mempunyai kemampuan sebagai enkapsulasi terhadap senyawa hidrofilik dalam inti vesikal maupun penjeratan terhadap senyawa hidrofobik pada lapisan bilayer sehingga dapat menurunkan sifat hidrofobistansnya. Di samping itu, niosom juga memiliki kemampuan dalam mengendalikan pelepasan senyawa obat melalui permukaan dengan memodifikasi formula vesikal niosom. Yang pertama ada kelebihan niosom, yaitu stabilitasnya yang tinggi, biokompatibilitas, kemampuan enkapsulasi, penghantaran terarah, dan biodegradabilitas. Untuk kekurangannya, yang pertama ada produksinya yang rumit, keterbatasan dalam skala produksi, stabilitas fisik, dan biayanya. Kemudian ada metode-metode Niosol. Yang pertama itu ada hand shaking method. Alatnya itu menggunakan alas bulat. Prosesnya di mana surfaktan non-ionik dan kolesterol dilarutkan ke dalam pelarut organik. Kemudian diuapkan menggunakan evaporator pada suhu 20 derajat Celcius sehingga terbentuk lapisan tipis. Kemudian lapisan ini dihidrasi dengan faz air yang mengandung obat pada suhu 50-60 derajat Celcius sampai diaduk. Hasilnya yaitu terbentuk Niosol multilamelar. Kemudian yang kedua ada formation of neosom from proneosom, di mana pembentukan neosom dimulai dengan menambahkan fase air yang mengandung obat ke preneosomnya, kemudian di proses pengadukan, lalu dilakukan pada suhu transisi surfaktan, kemungkin lanjut hasilnya yaitu molekul surfaktan membentuk vesikal neosom yang stabil dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu ada reverse fase evaporasi, di mana fase organik ini dicampur dengan fase air, kemudian disonikasi, dan terjadinya emulsi, kemudian di evaporator dan dihasilkan neosom. Yang keempat ada transmembran pH gradient, di mana senyawa hidrofobik surfaktan dan kolesterol ini dilarutkan dalam pelarut organik yaitu kloroform, kemudian dihilangkan dan dihidrasi dengan asam sitrat, pH-nya 3 atau 4, kemudian di proses sonikasi dan di mixer dan ditambahkan larutan obat, kemudian dinaik pH-nya itu dinaikkan dengan pH 7, lalu dipanaskan untuk menghasilkan niosom. Yang kelima yaitu ada bubble method, di mana si surfaktan dan kolesterolnya itu dicampur dalam larutan buffer yaitu pH 7,4 pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian si campurannya tersebut dihomogenisasi dan digelembungkan dengan gas nitrogen. Kemudian selanjutnya ada sanikasi, di mana kolesterol dan surfaktan non ionik ini dilarutkan dalam larut yang mengandung obat atau senyawa alami, kemudian dicampur dan dimasukkan ke dalam sonikator. Hasilnya itu, sonikasi menghasilkan niosom dengan ukuran kecil dan Selanjutnya ada ester injection method, itu larutan surfaktan yang dilarutkan dalam diethyl ether atau pelarut organik yang mudah menguap, lalu disuntikkan perlahan ke dalam air hangat yang dijaga pelas. Penguapan diethyl ether yang terjadi setelah injeksi membentuk vesikel berlapis tunggal. Lalu selanjutnya ada membran extrusion method. Metode ini tuh melibatkan pencampuran surfaktan, kolesterol, dan diacetyl fosfat dalam pelarut organik, contohnya kloroform. Campuran kloroform tersebut kemudian diuapkan untuk membentuk lapisan tipis, dan lapisan tipis ini dihidrasi menggunakan larutan obat dalam air yang melewati membran polikarbonat. Suspensi yang dihasilkan kemudian diekstrusi melalui membran tersebut yang memiliki 8 saluran. Selanjutnya ada metode mikrofluidisasi. Prinsipnya itu didasarkan pada submerged jet, di mana
karena dua aliran fluida berkecepatan yaitu 100 mil dalam saluran mikro khusus di dalam ruang interaksi. Impaksi lembaran cairan tipis terjadi di sepanjang permukaan yang sama dengan energi tetap terfokus di area pembentukan neosom. Hasilnya neosom yang terbentuk memiliki ukuran lebih kecil, keseragaman yang lebih baik, dan reproduksibilitas yang tinggi. Berikut adalah contoh formulasi neosom. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu karakteristik neosom. Evaluasi karakteristik neosom meliputi uji ukuran partikel, polidispersitas, indeks, dan zeta potensial. Cara pengujiannya itu dilakukan menggunakan instrumen dengan teknik hamburan cahaya dan dilakukan pada suhu ruang. Yang kedua ada morfologi neosom, yaitu tujuannya untuk mengamati bentuk dan struktur neosom. Caranya, sampel uji diencerkan dengan air deionisasi, ditempatkan di dalam kisi tembaga berlapis, lalu dibiarkan kering di udara sampai neosom kemudian diperiksa secara mikroskopis pada suhu ruang dan tegangan kecepatan 50 kV. Yang ketiga yaitu efisiensi penjerapan, yaitu merupakan presentase dari banyaknya bahan aktif yang berhasil terjerap ke dalam sistem nisom dibandingkan jumlah bahan aktif yang digunakan. Tujuannya untuk memastikan obat yang diangkut oleh Neosom cukup untuk mencapai target farmakologis dengan dosis yang minimal. Caranya itu Neosom akan disentrifugasi pada 17.000 rpm selama 90 menit, suhunya yaitu 4 derajat Celcius dengan konsentrasi obat dalam supernatan diukur pada lambda maksimal yaitu 231 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian dihitung persen efisiensinya penjerapan. Selanjutnya yaitu ada uji stabilitas. Uji stabilitas ini dilakukan untuk menilai ukuran vesikel dan kebocoran obat dari formulasi neosom yang dioptimalkan selama penyimpanan. Caranya itu dispersi neosom ditempatkan dalam botol kaca dan disimpan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius selama 90 hari. Perubahan ukuran vesikel, potensi zeta, dan kebocoran obat dinilai setelah 30 dan 90 hari penyimpanan. Selanjutnya itu ada ukuran partikel dan potensi zeta. Ukuran dan muatan permukaan neosom ditentukan menggunakan spektroskopi kolerasi foton pada suhu 25 derajat Celcius dan sudut hamburan 90 derajat Celcius. Potensi zeta diukur dengan kuvet zeta dan dianalisis menggunakan metode multimoda. Yang terakhir itu penentuan viskositas. Viskositas formulasi optimal diukur menggunakan viskometer for rotasi Brockfield DV2 pada suhu ruang. Pengukuran dilakukan secara duplo pada 100 gram sampel yang telah didiamkan selama 5 menit. Neosom yang terperangkap dipisahkan menggunakan dialisis, sentrifugasi, atau penyaringan zel. Obat yang tertinggal di dalam neosom kemudian ditentukan setelah vesikel dirusak sepenuhnya menggunakan 50% N-propanol atau 0,1 triton X min 100. Selanjutnya adalah bukti penelitiannya. Yang pertama adalah mengenai neosom. Neosom adalah vesikel berbasis surfaktan non-ionik yang berfungsi sebagai sistem penghantaran obat inovatif. Dibandingkan liposom, neosom lebih stabil, murah, tidak beracun, dan terurai secara hayati. Berikut dari artikel yang berjudul Masa Depan Sistem Pengiriman Obat yang Ditargetkan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi potensi neosom sebagai sistem penghantaran obat yang ditargetkan, mengkaji teknik persiapan, karakteristik, serta aplikasinya, dan menyediakan solusi untuk tantangan biofarmasi seperti bioavailabilitas rendah, ketidakstabilan obat, serta efek samping yang signifikan. Metodenya meliputi teknik hidrasi lapisan tipis, injeksi ether, penguapan fase terbalik, dan mikrofluidasi untuk membentuk vesikel bilayer dari surfaktan dan kolesterol. Karakterisasi dilakukan melalui analisis ukuran vesikel dan melepas in vitro, sementara aplikasi diuji pada berbagai rute pemberian obat dengan studi in vivo pada hewan. Hasilnya adalah neosom meningkatkan bioavailabilitas obat, mengurangi toksisitas, dan memberikan pelepasan obat terkendali. Penggunaannya pada doxorubicin dan methotrexate meningkatkan efektivitas terapi, sementara pada aplikasi transdermal, neosom meningkatkan penetrasi kulit, penambahan kolesterol, memperkuat struktur vesikel, dan mencegah kebocoran obat. Neosom berpotensi sebagai sistem penghantaran obat masa depan meski membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk produksi massal. Artikel kedua yang berjudul Penetrasi alfa-arbutin Sistem Neosom 460 dalam sediaan gel secara in vitro.
Jadi alpha-arbutin merupakan senyawa hidrofilik yang sulit melewati stratum corneum. Alpha-arbutin adalah agen pencerah kulit, namun sulit menembus kulit jika digunakan langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsentrasi optimal SPAN 60 dalam meningkatkan efisiensi penjeratan neosom dan mengetahui peningkatan penetrasi alpha-arbutin dalam sediaan gel neosom secara in vitro. Metodenya adalah uji efisiensi penjeratan menggunakan metode dialisis tubing selulose membran, uji penetrasi secara in vitro menggunakan sel difusi Franz tipe flow through dengan lepasan kulit ular. Hasilnya adalah neosom secara signifikan meningkatkan penetrasi alpha-arbutin melalui membran dibandingkan tanpa neosom. Nah, yang ketiga yaitu Neosom for Topical Delivery. Nah, di mana di jurnal ini yaitu judulnya Dapsone in Topical Neosom for Treatment of Acne Vulgaris, di mana salah satu terapi untuk jerawat yaitu Dapsone. Nah, antibiotik sulfon ini memiliki efek antiinflamasi, namun tantangan utamanya itu dalam penggunaan Dapsone secara topikalnya, yaitu penetrasi kulit yang kurang optimal dan efek samping potensial dari aplikasi sistemik atau dosis tingginya. Di mana untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengevaluasi efektivitas Neosom dalam peningkatan penetrasi Dapsone melalui kulit, dan juga untuk membandingkan kemampuan Neosom Dapsol dengan formulasi konvensional dalam mengobati akne vulgaris. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu dengan thin film hydration. Untuk hasilnya yaitu Neosom Dapsone memberikan efektivitas yang lebih tinggi dalam mengurangi eritema dan inflamasi dibandingkan formulasi konvensional. Kemudian ada formulasi yang karakterisasi of quercetin, di mana tujuannya itu untuk mengembangkan formulasi Neosome quercetin menggunakan variasi konsentrasi surfaktan SPAN 20. Dan untuk metodenya itu menggunakan reverse fase evaporation atau RPE dengan variasi konsentrasi SPAN 20, dengan hasilnya itu berhasil diformulasikan menggunakan berbagai konsentrasi SPAN 20 dengan metode RPE dengan variasi SPAN 20 itu yang memberikan efisiensi penjeratan yang paling optimal. Selanjutnya yaitu ada hyaluronic acid target Neosome for effective breast cancer. Nah, kemoterapi ini adalah salah satu pilihan utama dalam pengobatan kanker, namun efektivitasnya itu terbatas oleh spesifisitas target yang rendah dan efek sampingnya yang signifikan. Nah, dalam jurnal ini dihasilkan bahwa neosom yang dilapisi asam hyaluronat dan quantum dots itu berhasil diformulasikan sebagai sistem pengangkatan yang eh, tertarget dan efektif untuk mengantarkan pelitak sel ke sel kanker payudara. Nah, di mana formulasi ini meningkatkan efektivitas pengobatan kanker dan mengurangi efek samping toksik pada sel normal. Neosom hyaluronat quantum dots ini terbukti menjadi sistem pengantaran obat yang menjanjikan untuk terapi kanker. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum.